Oke, gimana kabarnya semua? Ada baru belajar? Ada yang baru belajar? Baru belajar, absen. Baru belajar. Ya, jadi memang kelasnya ini untuk pemula ya. Biasanya kalau di kelas sore seru Jerman Aura biasanya materinya random, tapi kalau kali ini memang untuk yang pemula ya. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Ya, yang lancar jaringannya yang bisa diliatin mukanya diliatin ya. Biar pengajarnya nggak ngantuk. Oke, jadi kali ini kita belajar, kita mulai ya dari materi dasar. Jadi nanti materinya kita bakalan berurut ya, sesuai kurikulumnya Jerman Aura. Oke, jadi kelasnya santai aja ya, kita materinya singkat-singkat aja, karena nanti bakalan rutin pertemuannya. Kalau ada yang nggak mengerti, ditanyain aja langsung ya. Ini masih materi dasar ya. Ya, kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama dipelajarin. Nah, mungkin kalau ada yang belum belajar alfabet, mungkin besok ya kita pelajari alfabet. Kita langsung perkenalan jenis-jenis katanya dulu. Oke, jadi word arten ya, jenis-jenis kata di bahasa Jerman. Ya, ada banyak ya. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan ya. Seperti di bahasa lain juga ada. Nah, cuma untuk materi dasar ini yang perlu ditekankan ya kalau baru belajar ini 3 jenis kata ini. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Ya, mungkin ada yang udah pernah sedikit belajar ya. Kalau kata benda ciri khasnya apa? Kata benda bahasa Jerman. Ada EN-nya. Kata benda, Iya. Iya nomen. benar. Lupa. Ya, jadi ini ada contohnya ya. Ini kata benda yang paling kiri, contohnya di bawahnya ini apa nih? Dari penulisannya, dari hurufnya. Ya, yang ini huruf Kata kecil. benda pakai Huruf kapital. huruf Nggak kapital. boleh huruf besar. Ya, pakai huruf besar ya, di sini huruf kapital. Ya, jadi kalau di bahasa Jerman ini sensitif ya, kalian jangan asal tulis huruf besar, huruf kecil. Kata benda ini udah pasti huruf besar. Ya, ini bisa dilihat. Jadi ini nggak typo ya, nggak salah nih. Ini saya tulis besar, memang ciri khasnya nomen, kata benda, bahasa Jerman huruf besar. Jadi nanti di teks mudah dikenali ya. Kemudian biasanya juga ditemenin artikel. Ya, kalau kalian nggak tahu artikel di bahasa Inggris biasanya ada tuh ya. The, ada juga ada en ya. Yang biasanya nempel di benda. Nah, ini juga sama di bahasa Jerman, cuma lebih variatif lagi. Ada der, die, das, ein, eine. Nah, untuk sekarang kita belajar secara umum aja ya, nanti lebih jelasnya kita bakal di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau kata kerja, ciri khasnya Ada EN-nya. ya en ya. Ada lernen belajar, ada trinken minum, essen makan, gehen pergi, kommen datang, wohnen tinggal. Nah, ini en semua. Ini bentuk kamus ya. Jadi kalian kalau di kamus cari kata kerja ini. Tapi kalau di kalimat nanti bisa aja berubah ya. Ya, misalnya kalau saya belajar nanti jadi lerne, ich lerne. Kalau kamu belajar jadi du lernst, jadi nanti berubah-berubah ya. Mirip juga bahasa Inggris, kadang-kadang berubah, cuma lagi-lagi bahasa Jerman lebih bervariasi. Ya, tapi ada polanya ya. Ya, di bahasa Inggris kan juga gitu ya. Nah, ada Aigo, ada Higas, di bahasa Jerman nanti lebih bervariasi lagi. Ich lerne, du lernst. Kemudian yang terakhir kata sifat, ini tambahan aja ya. Sebenarnya nggak terlalu mendesak kalau di awal. Ya, ini pun nggak ada ciri khasnya. Cuman biasanya sih mirip ya dengan bahasa Inggris. Ini kan mirip-mirip nih. Good, ada alt, ini mirip dengan old. Ya, ada noi dengan new. Kayak gitu ya.
ciri khasnya. Oke, ini ada video ya. Dan nanti kalian bisa tonton ya. Nanti filenya bisa nanti saya kirim di Telegram ya. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contohnya yang lain. Oke, kita langsung aja latihan ya. Jadi apa aja di sini yang termasuk nomen, kata benda? Telepon. Hun, Telepon, hund, telepon, Telepon. Ausflug, Ausflug, weather, Dengan. Flash. Ausflug, weather, flash, flash, Oven. Oh bukan ya. Bukan. hun, ya. Hund ya. Jadi dilihat aja hurufnya ya, huruf besar. Ya, huruf kapital. Oke, jadi meskipun nggak tahu artinya, tapi bisa sedikit diidentifikasi ya. Yang mana yang benda, yang mana yang kata kerja. Ya, kata kerja yang mana verb? smaken, Ya. machen, springen, springan, measure, singen, maker, laufen, ngan. Nah, itu ya. Sisanya kata sifat ini sih nggak ada ciri khasnya ya. Kalau kata sifat di sini kebetulan sisanya aja. Yang lain udah jelas ciri khasnya, ini juga udah jelas. Sisanya kata sifat. Ya, ini karena ini materi dasar, jadi nggak ada artikelnya ya. Cuma nanti kalau udah belajar, ya harus lengkap ya. Misalnya cuaca atau ini deh. weather, Ya. Jadi nggak cuma tahu weather ya, tapi harus tahu juga dengan gendernya. Nanti ada juga gendernya. Ada maskulin, ada feminim, ada netral. Oke, nah ini lengkapnya ya. 10 jenis kata sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan bahasa lain juga pastinya ada ya. Di bahasa Indonesia juga ada nih. Kata benda, kata sandang, kata ganti, kata sifat, kata kerja, kata depan. Ya ada 10. Ya sekitar itu ya. Mungkin ada di buku lain 9, 10. Ya cuma di sini yang jadi pertanyaan ya. Kalau saya tanya di antara 10 jenis kata ini kalau kalian belajar, ya kalau kalian baru belajar mau menghafal, kira-kira yang mana nih yang penting untuk dihafal? Ya. artikel, Kalau saya sih adjektif. nomen, artikel, adjektif, verb, preposition, Yang paling adverb. satu aja, sebut satu aja. Yang saya harus hafal kata ini supaya bisa buat kalimat. Kalau misalnya apa tadi? Ada yang bilang artikel. Ya, kalau saya bilang ich schlafe, saya tidur, ini nggak ada artikelnya ya. Tetap bisa jadi kalimat yang benar. Ya, ada yang bilang nomen penting, ini juga saya buat kalimat nggak ada nomennya. Verben, Pronomen. Verb, Pronomen. Ya. Ayah saya menemui ibu saya, ini nggak ada pronomen ya. Yang selalu ada apa tuh? verben, Ya, verben ya. Nah, jadi biasanya juga saya ingetin ya ke yang lain. Kalau yang nggak mendesak sih nggak apa-apa ya, tapi kalau verben ini benar-benar mendesak, kalian kalau mau buat kalimat ya, kalimat sederhana kayak gini aja nih harus ada kata kerjanya. Apalagi yang panjang, tetap ada kata kerja. Ya, bahkan cuma secuil aja tetap bisa jadi namanya kalimat perintah ya. Nah, ini apa nih artinya? kau, beli, Membeli. Ya, belilah. Ya, ini perintah nih. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau mau belajar, saran saya sih belajar kata kerjanya dulu ya, dihafal banyak-banyak. Ya, sisanya baru nanti ada pronomen. Ya, terutama verb ini nanti belajarnya sepaket ya. Sepaket sama pronomen. Ya, jadi nanti ada saya, kamu, dia, itu nanti kita pelajari juga hari ini. Kayak itu ya, jadi ini kuncinya. Kalau mau belajar, nggak usah yang lain cukup tahu aja beberapa yang penting ya. Kayak tadi, adjektif ada good. Kalau mau bilang baik. Ya. Kalau mau bilang cantik misalnya ada schön, baik hati ada net, yang penting-penting aja dulu. Nomen juga yang sekitar aja dulu, yang ada di sekitar ya. Misalnya dia komputer, das Handy.
Ya, dia Tisch, meja, dia stool, kursi. Dari yang sekitar dulu. Tapi kalau verben ini kalau bisa sebanyak-banyaknya lebih bagus. Nanti kalau mau ngarang kalimat nggak pusing ya nyari kata kerjanya. Oke, itu ya. Oke, kalau untuk materi dasar sih mungkin nggak perlu semuanya ya, paling ini aja. Verb, nomen, pronomen. Kalau artikel ini nggak usah dihafal karena memang harus ya, kan cuma sedikit aja. Der, die, das. Karena gandengan sama nomen. Ya, kalau itu udah sepaket, itu udah harus hafal ya kalau artikel. Karena jumlahnya sedikit. Nah, kita langsung ya ke pronomen. Jadi ini sebelum belajar kata kerja harus tahu dulu ya pronomen. Subjeknya ini nanti bisa jadi subjek. Ya, di bahasa Indonesia juga ada ya. Saya, kamu, dia, kami, kalian, mereka, Anda. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dianya ya. Di sini dianya dibagi 3 kalau di bahasa Jerman. Ada dia laki-laki, maskulin, ada dia feminim, ada dia netral. Ya, kemudian kalau ini mungkin di bahasa Inggris nggak ada ya, tapi kalau di bahasa Indonesia kebetulan ada non formalnya kamu, ada formalnya Anda. Ya, ini kalau di bahasa Inggris sih cuma you ya, tapi di bahasa Indonesia ini kebetulan ada. Kalau ke orang yang sudah kenal, ke keluarga, ke adik, kita bisa bilang kamu, tapi kalau ke orang yang baru kenal, harus pakainya nanti ini ya, Anda, Sie, wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Ya, woher kommen Sie? Dari mana Anda berasal? Tapi kalau udah akrab nanti bisa pakai yang ini, formal. Wie heißt du? Woher kommst du? Gitu ya. Ditulisnya sebenarnya huruf kecil aja, kecuali kalau di awal kalimat huruf besar ya. Tapi kalau yang ini, mau dia di awal, di tengah, di akhir, ini wajib huruf kapital. Gitu ya. Anda. Oke. Oke, gimana di sini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya dong, Hmm? itu yang S dia netral, maksudnya netralnya tuh gimana ya? Karena kan ada Oh ya. maskulin, feminim, netral. Nah, netralnya tuh Ya, kayak apa jadi sih gitu? ya, nanti kita bahas ya. Oke, sebelum saya bahas itu tadi perbedaannya ya, dia laki-laki, dia perempuan, dia netral. Ini kalau bisa dihafal semua dan kalau bisa berurut ya. Nanti kita belajar polanya soalnya dipakai juga untuk kata kerja. Jadi kalau bisa hafalinya berurut ya. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, mereka, sie, anda. Nanti bakal berguna tuh. Soalnya nanti kata kerjanya berubah-berubah ya. Kalau saya belajar ich lerne, du lernst, dia belajar er, sie, es learned, jadi berubah semua. Jadi kalau bisa ini juga belajarnya berurut. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, mereka, sie, anda. Oke, kita coba bahas ya yang Z-nya. Oke, ini tadi udah dibahas ya. Do dengan Z. Ya, orang yang diajak bicara ini bisa dua kemungkinan. Bisa yang formal atau non-formal. Oke, ini udah dibahas. Kemudian Z tadi ada 3 ya. Ada Z dia perempuan, ada Z mereka, ada juga Z Anda. Kalau Z Anda ini S-nya besar ya, penulisannya beda. Tapi kalau pelafalan sama-sama. Dibacanya Z. Nah ini ya, jadi ini kita belum belajar pelafalan. Tapi ini kalau huruf S di bahasa Jerman di awal atau di tengah dibaca Z. Ya. Z. Woher kommen Sie? Wie heißen Sie? Kayak ini teori dasarnya ya, apa itu pronomen ini disebut kata ganti karena gunanya nanti menggantikan ya supaya nggak ada pengulangan. Bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Misalnya ini kita langsung lihat aja ya. Misalnya kalau bercerita, ya di sini ada cerita Andi dan Anto adalah teman saya. Andi dan Anto tinggal di Jakarta. Saya, Andi dan Anto hobi bermain bola. Nah, ini pengulangan ya, pemborosan kata. Nah, jadi itu gunanya ya, pronomen ini teori singkatnya aja. Itu gunanya dari kata ganti. Supaya kata bendanya nggak disebut berulang-ulang. Oke.
Ya, kita coba latihan dulu ya. Di sini ada sederhana aja di sini cuma disuruh tentuin ya. Ich, saya, oder du, kamu ya. Misalnya yang pertama gimana nih? Guten Morgen. Ich heiße heiße Alex. Und wie heißt du? du. Ya, wie heißt du? Ya, jadi ini kalau mau belajar pelafalan ini dibacanya agak S ya. Ich. Ich heiße Alex. Und wie heißt du? Nah, ini yang W ini dibacanya V. Wie heißt du? Ya, wie. Guten Morgen. Ich heiße Alex. Und wie heißt du? Oke, kemudian yang di bawahnya kommst. Kommst du. Ya, apakah kamu datang dari Berlin, Andi? Iya. Ja, Ich aus komme aus Berlin. Ya, saya datang dari Berlin. Halo Thomas, wo wohnst Du. Nah, di mana kamu tinggal? Jawabannya? Ich wohne in Hamburg. Ya, you wohne in Hamburg. Oke, jadi seperti itu ya. Ini bisa dilihat sekilas nih kata kerjanya udah berubah nih. Kata kerja bernama ya heißen, ini ada yang heiße, nah, ada yang heißt, kata kerja datang ada kommst, nah, ada komme, ya, kata kerja tinggal ada wohne, ada wohnst, nah jadi berubah-berubah kayak gitu ya. Tergantung subjeknya. Jadi subjeknya harus hafal dulu. Ya, tadi ada saya, kamu, dia, kami, mereka, Anda itu harus hafal. Oke, kemudian oder sie. Nah, ini R di akhir kata nggak dibaca ya kalau di bahasa Jerman. Nah, dibacanya oder sie. Ini dibacanya Z. Ya, das ist Raffi Ahmad. Dia, dia adalah aktor ya. Schauspieler. Ya, ini juga sama dibacanya A. Schauspieler. Ya, mirip-mirip British ya, jadi nggak dibaca tuh R di belakang. Woher kommt Nagita? Sie kommt aus Indonesia. Ya, sie kommt ya, dia perempuan berasal dari Indonesia. Was learned Nia? Apa yang dipelajari Nia? Sie learn Sie learn Japanese. Yang dibacanya Y ya. Japanese. Irfan learned auch Japanese. Dia Er kommt aus Deutschland ya. Dia datang dari Jerman. Kayak itu ya, ini sama ya, dia laki-laki, dia perempuan. Ya ini tadi belum saya bahas ya. Kayak ZS. Cuma kalau orang, kalau ini udah jelas ya, kalau laki-laki berarti dia laki-laki. Kalau Nagita perempuan berarti dia perempuan. Ya. Oke, yang terakhir di sini wir oder ihr. Nah, ini juga bacanya ya, wir. Atau Oda, ini juga sama bacanya Oda. Iya, jadi R jangan dibaca ya, pede aja kalau di bahasa Jerman. R-nya jangan dibaca. Guten Abend, Paul und Paula, was learned? Iya. Ya, apa yang Iya. kalian pelajari di sini? Jawabannya? Iya. Ya, Iya. kami belajar bahasa Spanyol di sini. Berikutnya apa? Iya. Wohnen in Jakarta. Un. Wohnen wir. Ya, ini yang via ya. Kami tinggal di Jakarta. Dan di mana kalian tinggal? Wohnen iya. Iya. Ya, sebenarnya bisa juga ya kalau mau bilang kalian tinggal di Jakarta dan di mana kami tinggal ya. Cuma bisa dilihat di sini ada ciri khasnya. Kalau kalian kata kerjanya berubahnya gini. Kalau kami kata kerjanya nggak berubah. Ya, jadi ada pasangannya ya. Kalau yang ich tadi kata kerjanya jadi ich lerne, ich wohne. Kayak
Kita fokus dulu di pronomennya dulu aja. Nah, ini ya baru kita bahas ya. EZS, jadi seperti apa bedanya ya? Yang dibilang laki-laki, feminim, netral. Oke, jadi ini juga lagi-lagi nih saya bandingin dengan bahasa Inggris ya, karena mungkin kalian lebih paham bahasa Inggris. Ya, kalau di bahasa Inggris kan udah jelas ya, orang dia laki-laki, he, dia perempuan, she, selain itu it ya. Mau itu benda apapun pasti it. Kalau di bahasa Jerman, orang bisa aja laki-laki, bisa aja perempuan, bisa aja netral ya. Bahkan kursi juga itu kursi maskulin ya, jadi benda juga bisa aja maskulin, bisa feminim, bisa netral. Ya, soalnya penentuannya bukan berdasarkan jenis kelamin aslinya ya. Ya, jadi bukan berdasarkan jenis kelamin asli. Kalau jenis kelamin asli kan berarti benda mati semuanya netral ya. Tapi di bahasa Jerman nggak gitu. Meja maskulin misalnya, lampu feminim, buku netral. Ya, tapi bergantung dari ini ya, namanya gender gramatik. Ya, atau pokoknya yang ada di kamus ya, di kamusnya digolongkannya apa. Nah, jadi harus lihat di kamus ya. Contohnya ini kalau yang orang tapi bukan orang tapi bukan feminim ya. Anak perempuan harusnya feminim ya, harusnya Z. Tapi di sini di kamus dia digolongkannya das Mädchen. Ya, jadinya dia digolongkannya netral, kata gantinya S, dia netral. Ya, itu ya pokoknya. Jadi bukan berdasarkan jenis kelamin asli ya. Berdasarkan penggolongannya di kamus. Nah, ini contohnya untuk yang benda ya. Pronomen Fürsachen. Nah, di sini bisa dilihat kursi dianggapnya maskulin ya. Kenapa begini? Nggak ada ciri khasnya ya. Memang digolongkannya di kamus maskulin. Ya, jadi kata gantinya dia laki-laki. Lampu feminim. Ya. Sini kata gantinya jadinya Z. Kemudian kalau buku netral, das. Kata gantinya S. Oke, jadi seperti itu ya, kita coba latihan. Ya, ini kita coba lihat ya, coba buat ya kata gantinya. Misalnya yang ini yang nomor 1, ya, der Schrank ist teuer ya, lemari itu mahal. Ini ya. Dia berasal dari Italia, kata gantinya apa? R. Dia. Jadi bukan S ya. Meskipun benda mati tetap dianggap punya jenis kelamin, punya gender. Ya. Rak itu sangat praktis. Dia berharga hanya 24 euro. S. Ya, das. S. S. Oke, kemudian yang ketiga, lampu itu baru. Z. Dia, Z. ya, dia modern. Kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kalau di bahasa Inggris benda digantinya it semua ya. Tapi kalau di bahasa Jerman bisa aja dia, he, bisa she, bisa it. Kayak tergantung apa yang ada di kamus. Kemudian, nah ini yang terakhir gimana nih? Ada yang tahu nggak nih? Itu ada 4 lampu. Kira-kira butuhnya apa di sini? S, bukan sih. Z. Z artinya? Oh, plural. Mereka. Ya, mereka ya. Kayak jadi kalau untuk subjek benda kayak gitu ya. Kalau satu bendanya, kata gantinya bisa ZS, ya dia. Tapi kalau plural, kata gantinya sih mereka ya. Misalnya lebih dari satu. Ya, mirip sama yang ini tadi ya, Z ini. Ini juga Z, cuma kalau udah belajar bahasa Jerman harus tahu ya. Sama-sama Z tapi beda. Ini kata kerjanya kata kerja dia, di sini kata kerjanya kata kerja plural ya. Ini kan akhirannya T semua nih. Kalau untuk dia. Kalau mereka atau kami ini kata kerjanya bentuk dasar.
Oke, jadi seperti itu ya. Der Schrank ist teuer, kommt aus Italien. Oke, jadi itu ya, ini mau untuk orang atau hewan atau objek ya, benda mati ini sama semua ya, apapun bisa terjadi. Misalnya di feminim, ya ini di Frau, ini perempuan ya, bisa feminim. Kucing hewan juga feminim. Ruang kelas benda mati ini feminim juga. Nah, jadi nggak cuma orang aja yang feminim. Maskulin juga sama, bukan cuma orang ya, bukan cuma pria. Udah jelas maskulin, tapi anjing di sini juga disebut digolongkannya maskulin. Ya, bendanya juga meja digolongkannya maskulin. Ya, kemudian yang terakhir netral. Netral bukan cuma benda mati ya. Anak kecil juga disebut, ini digolongkannya netral. Hewan juga ada yang netral, kuda. Kemudian benda buku. Kayak gitu ya. Ya, jadi bisa dilihat juga di sini ya untuk artikelnya ada dea maskulin, ada di feminim, ada das netral. Ya, ada juga di untuk plural ya. Jadi kalau plural mau dia maskulin, feminim, netral, semuanya di. Kayak itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Har. Hmm? Berarti di tadi itu fungsinya sebagai apa ya? Di der das. Ya, ini penanda gender aja ya. Kalau di ya. bahasa Indonesia sih nggak diartiin, nggak apa-apa. Oh. Ya, cuma nanti diartinya mungkin nanti kalau udah belajar ain-aina ya nanti bisa dibedain. Misalnya ich treffe eine Katze. Atau ich treffe di Katze. Ini sebenarnya penanda gender aja ya, cuma kalau di kalimat nanti kadang bisa diartiin juga. Kalau yang di atas artinya saya menemui seekor kucing, ya kalau ini bisa diartikan saya menemui kucing itu. Ya, tapi kalau dari ini bisa diartiin, bisa juga enggak sih. Saya menemui kucing, saya menemui seekor kucing. Ya, penanda gender ya, karena ini kita gramatiknya nanti terpengaruhi dari gender. Ya, misalnya juga salam, mungkin ada yang kalian tahu ya, kalau selamat pagi apa? Guten Morgen. Selamat siang. Guten Tag. Guten Tag. Selamat malam. Guten Guten Abend. Abend. Selamat malam yang udah larut malam. Guten Nacht. Guten Nacht. Gute. Nah, ini ya. Ya, ini bukan typo ya. Jadi di bahasa Jerman memang gender bakal berpengaruh seterusnya ya. Masing-masing gender nanti ini punya aturannya sendiri. Kayak tadi ini saya tulisnya eine. Nah, kalau feminim berubahnya gitu, eine. Tapi kalau ini nanti ein, ini juga ein. Kayak gini juga sama. Good-nya jadi guten, guten, guten karena ini maskulin semua. Yang ini gute sendiri karena ini feminim sendiri. Ya, jadi dari awal harus sepaket ya belajar bendanya. Ya, soalnya nanti dipakai seterusnya. Mau materi apapun, nanti bakal berpengaruh gender. Kalau kucing betina gimana? Kucing betina. Ya, ini kucing Kucing betina ya. jantan. Kucing jantan gimana? Ya, kucing jantan ada juga ya kosakata. Jadi hewan kebanyakan ada juga ya. Kosakata jantannya ada, betinanya ada, cuma biasanya ada yang mewakili. Nah, kayak ini juga ada sebenarnya ya kalau mau bilang kucing jantan. Apa itu kucing jantan, ada yang tahu?
Der Kater. Nah, jadi ada juga ya kosakata kucing jantan. Cuma kalau cuma mau bilang kucing aja sih ini ya yang mewakili. Nah, kadang nggak terlalu dipermasalahin ya kalau hewan mau jantan betina. Berarti kalau kata benda ini kita harus hafal berarti dari sononya ya gendernya. Dari kamus ya, jadi harus sepaket ya kalau bisa ya. Jadi jangan cuma tahu mobil atau rumah sama dengan house. Apa? Ngapain apa? Ya, kalau rumah artikelnya apa? Das. Ya, das. Ya, kalau kayak gini nanti kalian buat kalimat bingung nih. Ich kaufe ein Haus atau ich kaufe eine Haus atau ich kaufe einen Haus ya, soalnya itu terpengaruh dari gendernya ya. Tapi kalau udah tahu ini netral berarti nanti ich kaufe ein Haus. Ya, jadi nanti eine-nya juga berubah tuh kalau mau bilang sebuah. Kayak gitu ya.